الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan dan mencurahkan untuk kita sekalian begitu banyak nikmat. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, alhamdulillah Allah Rabbul Alamin kembali mengumpulkan banyak nikmat kepada kita sekalian, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta kemudahan dan taufik untuk bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-54 di dalam pembahasan kitab ini, dan dari pembahasan ini kita akan membacakan dari apa yang dinukilkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dari bab yang ke-142, bab yang penulis beri judul Babun Tibun Nafs. Babun Tibun Nafs, bab ya, baiknya jiwa atau jiwa yang baik. Ya. Hadis yang ke-301, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwaisin, mengabarkan kepada kami Ismail ibnu Uwaisin. Qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilalin, mengabarkan kepadanya Sulaiman ibn Bilal. An Abdullah ibnu Sulaiman ibnu Abi Salamah al-Aslami, ya, annahu, bahwasanya beliau sami'a Mu'adz ibnu Abdullah ibnu Hubaib, mendengar Mu'adz ibn Abdullah ibn Khubaib Al-Juhani yuhaddithu, mengabarkan kepadanya an abihi, dari ayahnya, an ammihi, dari pamannya, ya, dari ayahnya dari pamannya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kharaja alaihim wa alaihi athar ghuslin, bahwasanya Nabi SAW pernah keluar menemui mereka, ini para sahabat, dan pada diri Rasulullah SAW terdapat bekas air mandi. Ya. Wa huwa thayyibun nafs. Ya. Dan ya, beliau adalah ya, seorang yang berjiwa baik. Ya. Nah, fadhannana annahu alamma bi ahlihi, maka ya, kami menyangka bahwasanya beliau SAW telah ya, berhubungan dengan istrinya, berkumpul dengan istrinya. Iya. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, naraka thayyiban nafs. Iya. Ya Rasulullah, ya, kami ya, melihatmu dalam keadaan gembira, ya, ceria. Nah, gembira, ceria, ya, menunjukkan bahwasanya ya, engkau lagi senang. Ya. Maka beliau SAW menjawab, ajal walhamdulillah. Ya. Nah, benar, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Thumma
Dzukiral ghina, faqala Rasulullah SAW, lalu kemudian disebutkan tentang kekayaan. Maka Nabi SAW bersabda, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Sesungguhnya kekayaan itu tidaklah mengapa bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada harta. Watibun nafs minan ni'am. Dan jiwa yang baik, ya, jiwa yang baik itu diantara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jiwa yang baik, ya, perasaan senang, ya, itu diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menukilkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang ke-301 atau hadis yang pertama dari pembahasan bab ini, itu kita bisa mengambil pelajaran di antaranya, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Sesungguhnya, ya, kekayaan itu tidaklah mengapa bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi seseorang silahkan kaya, ya, silahkan dia kaya, yang penting dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kekayaan, ya, yang ditopang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu, ya, dia akan meraih atau mendapatkan kekayaan itu dari jalan yang halal, dan dia akan belanjakan di jalan yang halal. Dia akan pergunakan kekayaan tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, menjadi wasilah, ya, untuk dirinya meraih banyak kebaikan karena kekayaannya. Dia bisa berinfak karena kekayaannya. Dia bisa bersedekah karena kekayaannya. Dia bisa menyambung silaturahim dengan keluarganya, ya, dan kebaikan-kebaikan yang banyak dari harta tersebut. Sebaliknya, kekayaan yang tidak dibarengi dengan ketakwaan itu adalah sebab atau wasilah, ya, kebinasaan dan kerusakan. Ya. Nah, apabila seorang kaya namun dia tidak bertakwa kepada Allah, maka bisa jadi kekayaannya, ya, menjadi sebab dia terjatuh dalam kebinasaan, terjatuh di dalam kemaksiatan. Iya. Makanya kekayaan harus dibarengi dengan ketakwaan. Kekayaan harus dibarengi dengan ketakwaan. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya, ya, wasihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ya, di sini menunjukkan betapa besarnya nikmat kesehatan. Bahkan nikmat sehat mengalahkan nikmat kekayaan. Nikmat sehat mengalahkan nikmat harta yang banyak. Iya. Dan ini adalah perkara yang sahih. Betapa banyak orang yang berani untuk menghabiskan harta yang selama ini dia kumpulkan demi untuk meraih yang namanya kesehatan. Ya. Dan nanti akan terlihat nikmat, ya, kesehatan ini tatkala nikmat kesehatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri seorang hamba. Iya. Orang kaya apabila dia tidak mendapati nikmat kesehatan atau nikmat kesehatan telah dicabut darinya, maka sekaya apapun dia tidak akan menikmati, ya, nikmatnya makanan. Ya. Dia tidak akan bisa menikmati enaknya minuman, ya, ataupun mungkin kendaraan yang mewahnya dan seterusnya disebabkan karena nikmat kesehatan yang dicabut darinya. Ya. Sebaliknya, sampai pun seseorang tidak diberikan kenikmatan berupa kekayaan, berupa harta yang banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuknya kenikmatan berupa kesehatan, maka, ya, sungguh, ya, makanan, ya, seadanya, minuman seadanya, kendaraan seadanya, itu bisa menjadi nikmat karena nikmat kesehatan yang masih, ya, ada dalam diri seorang hamba. Iya. Nah, olehnya itu Nabi SAW pernah menyebutkan nikmatani makhbunun bihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya adalah as-sihhatu wal farah,
nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang atau kesempatan. Iya. Jadi dari sini ya, sungguh ya nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang terbesar. Olehnya itu ya, manfaatkanlah nikmat kesehatan kita bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk makan ini ataupun minum itu, tapi manfaatkan kesehatan kita dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan lagi-lagi kita ingatkan bahwasanya nikmat kesehatan itu lebih baik daripada nikmat kekayaan, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tibun nafs minan ni'am. Dan jiwa yang baik, ya, jiwa yang baik, jiwa yang senang, ya, perasaan senang, ya, itu di antara nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara nikmat adalah memiliki jiwa yang baik dan perasaan yang senantiasa senang, ceria, bahagia, ya. Apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa ceria. Masya Allah. Ini di antara nikmat yang Nabi SAW sebutkan yang hendaknya, ya, diusahakan dan disyukuri oleh setiap hamba. Ya. Karena baiknya jiwa, baiknya perasaan, ya, bahagianya, ya, perasaan kita itu, ya, tidaklah diraih dengan mudah. Ya, tentu ada usaha-usaha yang harus kita usahakan untuk meraihnya. Dan tatkala kita telah meraih nikmat ini, maka syukurilah nikmat tersebut. Karena di antara nikmat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri seorang hamba, kata Nabi SAW, selain daripada kekayaan tadi yang dipergunakan dalam ketaatan, kesehatan, dan jiwa yang senantiasa baik, ya, jiwa yang senantiasa merasa ceria dan senang. Iya. Taib. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di hadis yang kedua atau hadis yang ke-302 yang dinukilkan atau yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini adalah hadis yang datang dari Abdurrahman ibnu Jubair bin Nufair an abihi, dari ayahnya, anin Nawas, dari Nawas bin Sam'an al-Ansari, annahu, bahwasanya beliau sa'ala Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada Nabi SAW, anil birri wal ithm, ya, tentang kebaikan dan keburukan. Ya, Masya Allah, ini para sahabat, ya, memanfaatkan momentum bersamanya Nabi SAW untuk meraih kebaikan. Entah itu menanyakan suatu perkara yang baik, yang dengannya dia bisa beramal, dia bisa kerjakan, atau dia bertanya kepada Nabi SAW dari perihal-perihal keburukan untuk dihindari, untuk dia menjauhkan diri darinya. Ya, adalah sahabat, ya, Sam'an, ya, atau Nawas bin Sam'an al-Ansari, pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan dan keburukan. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma hakka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Adapun dosa atau keburukan itu adalah apa yang jiwamu merasa sesak dengannya dan engkau tidak menyukai orang lain mengetahui perbuatan tersebut. Baik, di hadis yang kedua di dalam pembahasan bab ini, ayyuhal ikhwa wal akhwat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan tentang karakter kebaikan, ya, dan indikasi kebaikan serta indikasi dari keburukan. Ya. Indikasi kebaikan adalah husnul khuluq. Ya. Nah, akhlak yang baik. Ya. Nah, di pembahasan sebelumnya itu lebih detail, lebih mendalam atau tidak terlalu terperinci bahwasanya, ya, di antara nikmat adalah tibun nafs, jiwa yang baik. Nah, maka di sini disebutkan tentang jiwa yang baik itu adalah husnul khuluq. Iya. Jiwa yang baik adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, dan nanti akan datang di antara contoh-contoh akhlak atau jiwa yang baik. Ya. Nah, jadi jiwa yang baik itu atau kebaikan itu adalah husnul khuluq. Jiwa yang baik itu adalah husnul khuluq. Apabila seseorang memiliki kebaikan akhlak,
maka itu di antara cerminan ya jiwa yang baik. Itu di antara cerminan jiwa yang baik, ya, hati yang baik. Ya, apabila seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, ya, dengan akhlak yang mulia, dan ini adalah kebaikan dan sudah berlalu ya di dalam pembahasan kita Sahih At-Targhib wa Tarhib tentang keutamaan akhlak yang mulia. Lalu kata Nabi SAW, adapun indikasi daripada keburukan itu, wal ithmu ma hakka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Iya. Naam. Ayyattali alaihin nas. Iya. Adapun keburukan adalah apa yang jiwamu merasa sesak darinya. Ya, ini kebalikan daripada kebaikan jiwa. Adapun keburukan jiwa adalah sesuatu yang menyesakkan dada. Ya, sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang tidak membahagiakan. Ya, beda dengan kebaikan jiwa. Jiwa yang baik, ya, Masya Allah, ya, coba setiap kita selesai berbuat baik yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa senangnya jiwa, betapa bahagianya jiwa. Ya. Nah, berbeda tatkala seseorang melakukan keburukan, ya, indikasinya adalah jiwa ini tidak senang, ya, jiwa ini merasa sesak. Ya. Dan keburukan itu kata Nabi SAW, wa karihta ayyattali alaihin nas. Engkau tidak menyenangi ya hal tersebut diketahui oleh orang lain. Nah, ini indikasi kebaikan serta indikasi keburukan. Baik, selanjutnya hadis yang ketiga di dalam bab ini disebutkan dari sahabat Amr bin Aun, ya. Dia berkata, ya, bahwasanya dia mendengar Hammad mengabarkan kepadanya dari Thabit, ya, dari Anas qala kana Nabi SAW adalah Nabi SAW ahsanan nas. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, ini adalah sahabat yang kurang lebih 10 tahun menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Adalah Nabi SAW adalah manusia terbaik. Wa ajwadan nas, ya, dan dia adalah manusia yang paling dermawan. Ya, wa asja'an nas, dan dia adalah ya manusia yang paling berani. Ya, dia adalah manusia yang paling berani. Ya, walaqad fazi'a ahlul madinati dzata lailatin fantalaqa an-nasa qibala as-saut fastaqbalahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad sabaqa an-nasa ila as-sauti wa huwa yaqul lan turau wa huwa ala farasin li abi Talha urwi ma alaihi sarjun wa fi unuki sayfun faqala laqad wajadtuhu bahran aw innahu la bahrun. Ya. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kita ulang, manusia yang paling baik adalah Nabi SAW, dan dia adalah manusia yang paling dermawan, manusia yang paling berani. Ya, dan penduduk Madinah pernah dikejutkan, ya, pada suatu malam, ya, dengan suara, ya, ya, dan mereka menuju kepada sumber suara tersebut. Kemudian, ya, mereka disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mendahului mereka, ya, menuju ke tempat tersebut. Iya. Nah, maka Nabi SAW, ya, bersabda, kalian tidak akan takut. Ya, pada saat itu beliau berada di atas seekor kuda milik Abu Talhah radhiyallahu taala anhu tanpa pelana. Sementara, ya, di leher beliau tergantung, ya, pedang. Ya. Nah, maka beliau SAW bersabda, sungguh aku telah mendapati kuda ini seperti laut, ya, atau benar-benar laut. Iya. Nah, baik. Ini diantara keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya satu hal yang diinginkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menukilkan hadis ini di dalam bab, yaitu perkataan Anas, kana Nabi SAW ahsanan nas. Adalah Nabi SAW itu adalah manusia yang paling baik. Wa ajwadan nas, dan dia adalah manusia yang begitu dermawan. Dan ini, ya, akhlak yang mulia, yaitu menjadi manusia terbaik, ya, menjadi manusia yang dermawan. Ya, ini diantara, ya, kebaikan jiwa, ya. Akhlak yang mulia dan sifat kedermawanan yang bagian daripada akhlak yang mulia ini lahir dari jiwa yang baik. Ini lahir dari jiwa yang baik, dan adalah Nabi SAW pemilik jiwa yang paling baik, ya, manusia yang paling, ya, memiliki jiwa yang baik, sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam
ayat atau dalam firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dan pada dirimu hai Rasulullah SAW itu ada ya budi pekerti yang sangat mulia. Ya, dan itu ditunjukkan dalam banyak keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Anas bin Malik, ya kurang lebih 10 tahun bersama Nabi SAW, itu sangat mengetahui bagaimana sifat ya dan jiwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak hanya itu, dalam hadis ini disebutkan adalah Nabi SAW manusia yang paling berani. Ya, sebelum para sahabat yang dikagetkan dengan kejadian dan suara itu, ternyata mereka berangkat, Nabi SAW sudah ada di tempat tersebut. Iya. Nah, ya tidak seperti pemimpin sebagian, ya, atau pemimpin di sebagian tempat atau di zaman kita sekarang ini ya, yang disuruh mungkin anak buahnya ya. Nah, ya, coba pergi lihat itu ada apa itu, suara apa itu. Ya, adalah Nabi SAW tidak seperti itu. Ya, beliau adalah pemimpin, beliau adalah seorang nabi, dan dia senantiasa mendahului yang lainnya dalam perkara kebaikan. Dia adalah manusia yang paling bersungguh-sungguh dan paling semangat ya dari kebaikan. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya atau hadis yang keempat atau urutan hadis yang ke-304 ya. Dan ini adalah hadis yang terakhir yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah taala di dalam pembahasan. Ada hadis yang datang dari ya atau berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana ya mengabarkan kepada kami Qutaibah ya. Naam hadatsana Ibnu Al-Munkadir ya. An abihi dari ayahnya ya. An Jabir dari Jabir qala Rasulullah sallam kullu ma'rufin sadaqatun wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin wa an tufriga min dalwika fi ina'i akhika. Ya, kata Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda ya, setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, apa saja dari kebaikan yang dilakukan itu adalah bagian daripada sedekah. Itu bagian daripada sedekah. Ya, setiap kebaikan adalah sedekah. Ini menunjukkan tentang luasnya jalan-jalan atau banyaknya pintu-pintu kebaikan. Ya, seseorang tidak mesti bersedekah dengan hartanya, tapi setiap kebaikan adalah sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, ya bahwasanya takbir adalah sedekah, ya, tahlil, tahmid adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, menyingkirkan duri, gangguan di jalan adalah sedekah, ya. Dan banyak jalan-jalan untuk kita berbuat kebaikan. Ini diantara keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhi talqin, dan diantara kebaikan adalah engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, la tahkiranna anil ma'rufi syai'a. Janganlah diantara kalian memandang enteng ya kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Sampai pun ya sekedar berwajah ceria saat dia berjumpa dengan saudari muslimnya yang lain. Ya, Masya Allah. Jadi diantara kebaikan adalah wajah yang ceria. Dan ini juga diantara indikasi akhlak yang mulia dan cerminan jiwa yang baik. Cerminan jiwa yang baik. Orang yang jiwanya baik, hatinya baik, maka tentu ya anggota tubuhnya juga akan menunjukkan kebaikan-kebaikan. Ya, tadi sudah disebutkan ya, dia akan dermawan. Ya, jika dia memiliki harta, dia akan tempatkan dalam ya tempat yang baik. Ya, naam. Ya, tatkala dia berjumpa dengan saudaranya, di antaranya adalah dia berjumpa dalam keadaan wajah yang ceria. Iya. Nah, dan termasuk kebaikan kata Nabi SAW, antufriga min dalwika fi inai akhika, dan engkau menuangkan air ya dari cawanmu, dari timbamu ke saudaramu, itu juga termasuk daripada sedekah, termasuk daripada kebaikan. Dan ini semua cerminan-cerminan ya dari baiknya jiwa, ya, baiknya jiwa. Ya, dan sebaliknya, jika seseorang ya bertemu dengan saudaranya ya, dengan wajah yang cemberut, dengan wajah yang tidak baik ya, dan seterusnya
ya cuek, ya maka ini indikasi ya buruknya jiwa. Ini indikasi buruknya jiwa. Ya karena sampai pun seseorang mungkin memiliki masalah yang banyak, ya sampai pun seseorang ya memiliki perkara-perkara yang mungkin ya merupakan ujian dan cobaan atas dirinya, baik hartanya, baik mungkin kekurangan makanan dan seterusnya. Ya, namun dia berusaha untuk bertemu atau berjumpa dengan saudara yang lain dengan tidak menampakkan ya ujian dan cobaan, tidak menampakkan masalah tersebut, sehingga ya wajah yang ceria, ya perasaan yang senantiasa bahagia, ya ini diantara hal yang menunjukkan tentang kebaikan ya seseorang, yaitu khususnya ya sampai pun dia dirundung masalah sebesar apapun, ya apabila jiwa dia baik, maka masalah sebesar apapun itu ya itu tidak akan ya memberikan pengaruh pada dirinya, pengaruh pada jiwanya. Dia akan senantiasa menunjukkan ya kebaikan, ya karena baiknya jiwanya dan karena dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayohal ikhwah wal akhwat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW yang kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya seorang hamba hendaknya menjaga dari hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan untuknya dan mengusahakan kebaikan tersebut, ya serta menjaganya. Ya di antaranya adalah seseorang bisa meraih ya jiwa yang baik, ya seseorang bisa mendapatkan ya akhlak yang mulia itu dari apa-apa yang diusahakannya. Dan di sana juga ada di sana juga ada orang yang memang diberikan akhlak yang mulia bawaan dari lahirnya. Maka ini nikmat yang terbesar yang hendaknya dijaga, disyukuri oleh seorang hamba. Dan kita berlindung ya dari jiwa-jiwa yang buruk, dari keburukan akhlak, ya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, yang semua itu bisa kita raih ya dengan senantiasa terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW, ya beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk meminta akhlak yang mulia. Di antaranya Nabi SAW sebutkan, Allahumma kama ahsanta khalqin fa ahsani khuluq, ya atau kama qala Rasulullah, Allahumma kama ahsanta khalqin fa ahsani khuluq. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah ya tubuhku, maka perindah jugalah akhlakku. Dan juga di sana banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya dari perihal meminta kebaikan akhlak dan berlindung daripada keburukan akhlak. Ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan yang ringkas ini. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.